Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang marketing mix atau bisa dikatakan dengan bauran pemasaran. Yang pertama adalah pengertian dari marketing mix. Marketing mix atau bauran pemasaran adalah seperangkat alat pemasaran yang digunakan perusahaan untuk mencapai tujuan pemasaran dalam memenuhi target pasarnya. Menurut Kotler, bauran pemasaran adalah sejumlah alat pemasaran yang digunakan perusahaan untuk meyakinkan objek pemasaran atau target pasar yang dituju. Bauran pemasaran adalah kumpulan dari variabel-variabel pemasaran yang dapat dikendalikan yang digunakan oleh suatu badan usaha untuk mencapai tujuan pemasaran dalam pasar sasaran. Ya, atau bisa dikatakan dari semua pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa bauran pemasaran adalah unsur atau elemen internal penting yang membentuk program pemasaran sebuah organisasi. Bauran pemasaran merupakan salah satu konsep universal yang telah dikembangkan di dalam pemasaran itu sendiri. Nah, di dalam marketing mix itu terdapat beberapa unsur. Yang pertama adalah produk, price, promotion, place, people, proses, dan physical evidence. Nah, ketika marketing mix itu semuanya marketing mix itu terdiri dari 7 unsur, tetapi ada peruntukannya masing-masing di sini. Yang pertama adalah 4P. 4P itu biasa digunakan untuk perusahaan produk dan 7P biasanya digunakan untuk perusahaan jasa. 4P terdiri dari 1 price, 2 produk, 3 promotion, 4 place. Yang kedua adalah 7P. 7P itu sama dengan yang tadi dibahas di awal. Yang pertama adalah price, product, promotion, place, people, process, dan terakhir adalah physical evidence. Ya, bisa dikatakan marketing mix karena 1. Adanya tujuan pemasaran, 2. Jenis produknya, 3. Ada target pasarnya, 4. Struktur pasar, 5. Perilaku pesaing, 6. Adalah isu global, misalnya budaya atau agama, 7. Posisi pasar, 8. Portofolio produk itu sendiri. Produk atau kata lain dari produk itu adalah salah satu cara atau metode yang digunakan untuk memperbaiki atau membedakan produk dan meningkatkan target penjualan yang lebih efektif untuk mendapatkan keunggulan kompetitif. Misalnya, strategi perluasan, 2 versi khusus, 3 edisi baru, 4 real atau perbaikan nyata yang lainnya, 5 adalah perubahan kemasan, 6 adalah teknologi, dan lain sebagainya. Atau produk itu adalah sesuatu yang bisa ditawarkan kepada konsumen. Unsur-unsur yang terkandung dalam produk adalah 1. Desain, 2. Teknologi, 3. Kemanfaatan atau manfaat dari produk tersebut, 4. Kenyamanan, 5. Nilai, 6. Kualitas, 7. Kemasan, dan yang
Kedelapan adalah merek, kesembilan adalah aksesoris, dan tidak lupa adanya garansi. Dilanjutkan dengan harga. Harga itu adalah besarnya biaya yang harus dikeluarkan oleh konsumen untuk membeli sebuah produk. Ya, unsur-unsur harga ada peluncuran, penetrasi, psikologikal, biaya tambahan, dan kehilangan arah, dan lain sebagainya. Promotion atau promosi adalah sebuah media yang digunakan oleh perusahaan untuk memperkenalkan sebuah produknya. Ya, di sini strategi promosi digunakan untuk membuat konsumen sadar akan keberadaan produk atau jasa. Dan tidak hanya sekedar promosi, jadi ada beberapa cara untuk memperkenalkan produk yang kita tawarkan. Unsur-unsur yang terkandung di dalam promosi diantaranya adalah 1. Penawaran khusus, yang kedua iklan, yang ketiga uji coba, yang keempat surat langsung, yang kelima poster, yang keenam hadiah, ketujuh persaingan, yang kedelapan adalah patungan, ya. Dan ada juga yang dinamakan dengan flash atau flash itu tempat atau saluran distribusi, atau bisa dikatakan di mana kita bisa mendapatkan tempat di mana kita bisa mendapatkan produk ataupun layanan dari jasa yang ditawarkan oleh si produsen. Ya, jadi semakin banyak atau tempat atau saluran distribusi yang ditawarkan oleh produsen kepada konsumen, itu akan memudahkan si konsumen itu untuk mendapatkan produk atau jasa yang mereka cari. Unsur-unsur tempat atau saluran distribusi terdiri dari 1. Eceran, 2. Besar-besaran, 3. Pesan lewat saluran, 4. Internet, 5. Penjualan langsung, 6. Orang ke orang, 7. Berbagai saluran. People atau pihak yang terlibat itu adalah orang yang mewakili dari bisnis tersebut atau pihak yang terlibat di dalam sebuah produk ataupun jasa yang ditawarkan, ya. Image di sini menjadi sangat penting karena apa? Itu menjadi sebuah citra perusahaan. Misalnya ketika kita datang ke sebuah tempat yang pelayanannya kurang baik ataupun karyawannya kurang ramah, itu dapat mempengaruhi produk ataupun jasa yang mereka tawarkan, ya. Nah, di sini juga ada unsur-unsur yang terkandung di dalam people itu sendiri. Yang pertama adalah karyawan, yang kedua adalah manajemen, yang ketiga adalah kultur, yang keempat layanan pelanggan. Selain people, ada juga proses. Proses di sini adalah proses. Jadi di mana proses di sini itu bagaimana caranya kita bisa mendapatkan sebuah produk ataupun layanan jasa yang kita inginkan. Nah, unsur-unsur yang terkandung di dalam proses itu relevan dengan industri jasa, ya. Bagaimana dia melayani pelanggan, atau bisa dikatakan proses itu jadi gimana sih caranya ketika kita datang ke sebuah salon misalnya. Nah, prosesnya bagaimana? Apakah kita langsung datang ke salon tersebut, atau misalnya kita harus booking layanan dulu sampai kita bisa mendapatkan layanan dari salon tersebut, ya. Nah, ini yang pertama, masuk ke poin pertama yang tadi Ibu jelaskan. Di mana mereka bisa mendapatkan layanan? Bagaimana caranya, ya? Apakah dengan cara mengontak atau dengan cara konsumennya itu mendaftar, atau harus berlangganan dulu, atau mengisi sebuah form atau isian,
atau menggunakan teknologi ya. Yang terakhir di dalam marketing mix itu sendiri adalah physical evidence atau lingkungan fisik, di mana lingkungan fisik itu terdiri dari suasana hati ataupun suasana lingkungan. Jadi ketika kita ada ke sebuah salon yang kita inginkan, misalnya suasana di sana itu seperti apa, ketika kita datang kita sudah bisa menggambarkan. Misalnya pertama, salonnya sangat nyaman, kedua karyawannya ramah, ketiga misalnya lingkungan fisiknya lingkungannya sejuk, banyak fasilitas yang bisa digunakan. Itu termasuk ke dalam lingkungan fisik atau sesuatu hal yang bisa dirasakan secara langsung ya, yang terkandung di dalam physical evidence ataupun lingkungan fisik. Unsur-unsurnya adalah 1. cerdas, 2. lesu, 3. antarmuka, 4. nyaman, 5. fasilitas. Itu saja yang bisa Ibu sampaikan saat ini mengenai marketing mix. Mungkin nanti akan ada lanjutannya lagi. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.